Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Egi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua di awal pekan, ya Mas Ya, Irso ya. yes. Hmm, Dan di awal pekan ini mudah-mudahan saja situasinya, terutama hmm, sahabat-sahabat kita yang ada di eh, daerah bencana itu ya, mulai apa ya, sudah mulai bisa recover gitu. Dan memang betul. sekarang yang lagi jadi pusat perhatian itu Aceh ya Mbak Agi ya, bukan hanya Ya, karena Pak Prabowo ada di sana, hmm, tapi memang hmm, kemudian setelah informasi mulai terbuka ya, itu ya, memang ternyata dampak kerusakan yang terjadi di Aceh itu luar biasa. Jadi nggak hmm, berlebihan kita jadi sekarang paham kalau Gubernur Aceh menyebutnya sebagai tsunami yang kedua gitu ya. Dan ya, meskipun kita kemarin selalu menyatakan bahwa meskipun jumlah yang meninggal dunia tentu tidak hmm, sebesar tsunami, tapi ya, ini justru skalanya jauh lebih besar, magnitude-nya lebih lebih gede ya, lebih ya, masif, betul. dan kemudian juga durasinya yang sangat panjang ya Mbak Agi. Saya Iya, membaca betul. beberapa testimoni bagaimana mereka bertahan 3 hari, 3 malam tanpa bantuan gitu, dan banyak yang sudah hampir putus asa kan Mbak Agi ya. Untung saja kemudian situasi mereda, dan terutama di daerah Hmm. Tamiang ini yang sekarang jadi pusat perhatian publik ya Mbak Agi. Ya, ya, betul sekali. Jadi bahkan itu 3 hari 3 malam itu data-data pada tanggal 30 November, Ya. 1 Hmm. Desember baru saja terjadi. Tapi yang belakangan ini bahkan sampai 10 hari, bahkan sampai 11 hari Hmm. Hmm. itu belum belum tersentuh. Dan Hmm. ketika mereka masih punya beras yang tentu saja itu sudah basah, sudah bercampur lumpur apa dan sebagainya. Ketika itu dimasak pun, ini mereka ketika sekarang mereka sudah bertemu begitu ya Mas Irsu dengan tim-tim yang membawa bantuan, mereka menceritakan bagaimana mereka memasak itu dan hanya 1 sendok itu 1 orang Hmm. supaya bisa bertahan karena mereka belum tahu akan Hmm. kapan datangnya bantuan tersebut gitu. Ya. Jadi banyak sekali berita mengenaskan, bahkan ada satu ibu itu yang diposting oleh seorang dokter yang dia meminta kerelaan ini siapa yang bersedia mendampingi secara free, secara gratis karena ada seorang ibu, Ibu Siska kalau tidak salah namanya, itu yang kehilangan suami dan ada videonya karena memang di rumahnya itu ada CCTV-nya Mas Hersu Hmm. Hmm. bagaimana terakhir kali terlihat suaminya menggendong anaknya yang ADHD, jadi Hmm. sebuah gangguan apa ya gangguan mental sebetulnya Hmm. ya Hmm. itu. Hmm. Maaf kalau saya salah menyebutkan, tapi Hmm. seperti misalnya anak istimewa lah ini Hmm. seperti autis Hmm. dan sebagainya, Hmm. bukan gangguan mental juga ya. Kalau mental itu kan kejiwaan, tapi Hmm. sistem di dalam tubuhnya begitu. Hmm. Hmm. Dan anak tersebut dibawa oleh suaminya, suaminya sudah ketemu jenazahnya dan kemudian ada anaknya lagi 2 lagi yang lain, ada yang bayi, ada yang sudah berumur sekian tahun itu dibawa oleh orang lain, ada tetangganya, ada siapa dan sampai sekarang belum ketahuan apakah tetangga yang membawanya itu kemudian mengungsi di mana dan masih hidup ataukah sudah tewas atau bagaimana dan anak-anak ini apakah masih bersama mereka ataukah terlepas sehingga ibu ini Hmm. sangat-sangat stres kita bisa bayangkan. Jadi dan itu hanya Itu, satu itu, kasus ya. itu di mana Ini itu dua kejadian yang kasus. Ibu Siska itu Mbak? Kalau tidak salah itu di Tamiang juga ini Mas Tamiang Hersu. juga ya. Ini memang Tamiang, cerita betul. kalau kita Tamiang dan membaca. Gayo Ya, nih ya. sekarang yang Oh sedang ya, ya, sedang rame ya, sekali ya. ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terlampau paham secara ya geografis ya, tentang Ya, Aceh itu ya. Tamiang ini sebenarnya lebih dekat dengan, dia berbatasan dengan Sumatera Utara ya. Sebenarnya betul. ya, karena dia di ujung timur dari Aceh begitu. Sementara Gayo itu wilayah yang dia lebih masuk dari jalan lintas Sumatera ya. Jadi Mhm. tidak ada, bukan jalan lintas dari Banda Aceh, Medan. Ya, Tapi kalau Tamiang ini sebenarnya itu kotanya salah satu kota Kuala Simpang ya Mbak, kalau nggak salah ya ya. di Kuala Simpang Iya betul itu di mana itu bantuan-bantuan ya, lebih ya. banyak Hmm. diturunkan di Ya situ. itu memang di lintas Sumatera, lintas Banda Aceh, Iya. Mhm. Medan ya. Kalau Mhm. Gayo yang Anda maksud ini, Gayo atau di Takengonnya ini Mbak Agi ya, banyak Ya, kan di Tanah Gayo, di di Tanah Tanah Gayo ya. Gayo Ya, banyak ya, sekali yang ya, memposting ya dalam ya. dalam keadaan gelap maupun Ya, maupun sekarang masuknya memang dalam dari keadaan Biren itu terang. ya, biasanya keluarnya kalau Iya, di dari lintas Biren, lintas betul. Banda Aceh Medan tuh ke. Ya, dan Biren pun juga parah masalahnya, Mas Yes, Yerso. oke ini. Dan bagi Anda mungkin yang pernah berapa kali ke Aceh itu, ini daerah-daerah yang terutama misalnya Gayo, dan juga ini Gayo ini daerah yang sangat indah ini karena memang Iya, lokasinya dataran berbukit-bukit, tinggi. dataran Mhm. tinggi, ada danau di sana juga, danau Laut Tawar yang juga sangat indah ini. Jadi
Ini saya membayangkan situasinya sudah porak-poranda semua sekarang dan eh, memang ini harus pemerintah harus menaruh perhatian yang serius di kawasan ini. Di luar faktor tentu saja faktor kesejarahan ya. Kita mesti bicara secara terbuka dalam situasi sekarang soal Aceh ini kan ada faktor kesejarahan yang mereka dulu juga akibat tsunami itu kemudian menghentikan gerakan Aceh Merdeka kan membuat itu jadi dalam tanda petik sebagai blessing kita kemudian menjadikan Aceh itu kembali sepenuhnya ke pangkuan Republik dengan perjanjian Helsinki itu. Nah, sekarang jangan sampai kemudian situasi semacam ini ketika mereka merasa ditinggalkan, kemudian ada muncul lagi ini benih-benih yang lama, yang benih-benih separatisme yang sekarang ini sebenarnya dalam situasi dorman gitu. Kalau seorang Mhm. sosiolog dari Aceh, Profesor Ruman Hamid menyebutnya gitu, karena anak muda sekarang Aceh ini kan sebenarnya Gen Z terutama mereka sudah terputus dari itu, terputus dari trauma masa-masa lalu, Ya. trauma daerah operasi militer dan sebagainya gitu. Tapi namanya itu masih ada, namanya dorman dan itu namanya mati suri itu bisa muncul kembali kalau mereka merasa ditinggalkan. Dan alhamdulillah saya lihat itu perhatian publik, terutama dari publiknya dulu kita bicara ya Mbak, itu luar Mhm. biasa sekali kan yang bantuan mereka. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan meskipun bantuan itu tidak bisa mengcover semua apa yang menjadi penderitaan dari teman-teman saudara dan sahabat kita di Aceh, tapi mereka setidaknya merasa tidak ditinggalkan. Iya, ya betul sekali. Selain makanan, bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah obat-obatan. Mhm. Ada video rekaman postingan dari seorang dokter. Dokter ini juga bukan warga situ, tapi bantuan begitu. Ini Mhm. yang ada di Tamiang, Mas Hersul. Ya. Kalau tidak salah, dokternya dari Banda Aceh begitu ya. Kemudian situ dan dia menangis terseduh-seduh. Dia tidak bisa membayangkan ini RSUD betul-betul lumpuh total, tidak Mhm. bisa menerima pasien. Mhm. Padahal setidaknya dalam kondisi yang sangat parah mengenaskan, sebuah rumah sakit, apalagi rumah sakit umum gitu, Mhm. yang menjadi tumpuan. Kalau rumah sakit swasta mungkin lebih kecil begitu ya, tapi RSUD di daerah-daerah itu kan biasanya menjadi yang paling besar. Mhm. Nah, di RSUD Aceh itu dia berusaha ingin membuka setidaknya bagian IGD, yaitu instalasi gawat darurat. Itu pun sulit untuk membuka itu karena apa? Karena berbagai peralatan dan obat-obatan itu hancur, Ya. rendam dan tidak harus dilihat satu persatu, dibuka satu persatu mana yang masih bisa dimanfaatkan. Kita coba lihat videonya, Mas Irsu. Ya. Ya Allah. Tuh, rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Sumpah, aku nggak nyangka RSUD Cetami yang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Ayo, kawan-kawan, mari kita galang aksi untuk bersih-bersih rumah sakit, untuk relawan kesehatan. Ayo kita kumpul farmasi, ayo kita kumpulkan yang bisa kita bersihkan kembali. Dan buat teman-teman perawat, dokter, ayo kita hidupkan IGD-nya kembali. Dan teman-teman yang paling penting, teman-teman non medis yang bisa bersih-bersih RSUD ini, ayo kita datang ke sini weh, bagi yang bisa, bagi yang mampu, please. Minimal IGD-nya bisa hidup. IGD ini betul-betul Aceh Tamiang ini nggak punya akses apa-apa. Hanya posko bantuan dari Medan dan itu pun nggak tetap ya Pak ya. Iya. Cuman hari ini ada di satu titik, besok udah pindah. Jadi orang yang mau berobat tadinya di sini ada satu titik, nggak jadi berobat. Mau ke rumah sakit nggak ada obat. Kayak gini, ini kayak gini lah. Parah. Ayo kawan-kawan kita galang lagi aksi yuk. Bismillah bisa yuk. Bersama kita bisa kok, pasti. Iya, pasti. Tapi kalau sendirian kita biarkan direkturnya, kita cuma bisa menghujat, cuma bisa menunggu, nggak bisa kawan-kawan. Beliau pun sedang lumpuh total dari segala hal. Please tolong bantuannya. Tolong kali, tolong.
Ini dahsyat Ya, ya. Ya saya membaca memang katanya di Tamiang itu sampai 5 meter ya tingginya ketinggian hmm, airnya ya itu luar ya, biasa. Jadi kalau mereka yang naik ke lantai 2 pun banyak yang tenggelam itu. Banyak yang tenggelam, terendam ya betul. karena kalau Mhm, lantai 2 itu berapa sih? Paling tinggi 4 meter ya lantai mhm. 3 sampai 4 Iya, meter ya. iya, Ya. di bawah sekitar 3 meter ya, lantai Ya. bawah sudah itu kan lantai 2 begitu. Ya itu jadi memang ya kerusakannya luar biasa seperti tadi itu. Itu dahsyat banget dan saya kira memang sambil kita juga menunggu apa melakukan rehabilitasi rekonstruksi di wilayah itu Hmm, mesti mulai ada mitigasi ini yang penting serius supaya jangan terulang lagi ya apa yang betul. sesungguhnya terjadi itu. Ya, ya, ya. Selain itu juga Mas Hersu sebaiknya pejabat-pejabat kalau seandainya datang ke daerah janganlah itu apa namanya, walaupun itu berupa protokol ya, Ya ya ya. protokol pejabat ini Hmm. harus disterilisasi dalam Oh ini jarak Anda sekian ini ya. kilometer apa dan Hmm. sebagainya. Anda menyinggung soal anu ya soal Gibran ini ya maksud Anda ya Mbak Iya, Agi ya. iya, iya Oke. betul. Ini Hmm. kejadian pekan lalu ya. Kita Hmm. coba tengok pekan kemarin itu salah satu kejadian yang seperti itu di mana Gibran ini beberapa hal bisa kita ceritakan soal Gibran gitu Hmm. di ini apa masuk ke dalam serba-serbi, pernak-pernik Hmm. kejadian gitu ya. Hmm. Hmm. Selain berita-berita hard atau hard news gitu Hmm. yang membuat kita sedih banget Hmm. gitu dan Hmm. kita hanya dari kejauhan hanya bisa membantu sebisanya dan kalau bisa orang-orang yang memang tidak memiliki kompetensi secara apa ya secara teknik secara Hmm. kemampuan Hmm. eh, berilah bantuan sebanyak-banyaknya tapi nggak usah terjun ke daerah karena nanti malah akan menjadi beban malah Ya, akan sakit gitu jadi mereka dan yang betul-betul terlatih begitu ya dan kalau dan kalau Wapres ini membutuhkan biaya yang sangat besar sekali setiap kali kunjungan gitu sangat lebih besar sekali lebih baik yang dimanfaatkan untuk disumbangkan saja ke para korbannya gitu ya. Kalau di situ udah ada Pak Prabowo, udahlah itu mestinya Pak Prabowo saja karena memang beliau yang harus bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan. hmm, Wapresnya mungkin dalam situasi semacam ini untuk apa kalau dia cuma seremonial saja gitu kan. Kalau seperti Pak Prabowo kemarin kan kita lihat dia memimpin rapat koordinasi langsung di Banda Aceh ya. Dan itu hmm, langsung dipimpin di apa memimpinnya di bandara ya di Lanut ya itu di Lanut di di kota di bukan dia kalau bandara itu bukan dia Banda Aceh itu di Aceh besar ya Mbak Agi ya. ya Kawasan di Aceh besar. Jadi ini penting seperti itu. Bahkan kan sebenarnya banyak kalangan termasuk kita juga mendorong itu mulai dibentuk lembaga ad hoc gitu yang bersifat seperti waktu Aceh dan Nias ya, waktu tsunami waktu itu ya ini BRR namanya. BRR itu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada waktu itu karena kalau diserahkan ini persoalannya penanganannya kepada pemerintah daerah memang relatif tidak tidak berdaya sekarang ini Mbak. Satu tentu dari sumber daya manusia dan juga sumber dananya mereka sangat terbatas. Memang kita tentu sepakat kalau mereka nggak boleh teriak teriak mau apa ngeluh dan teriak apalagi kabur seperti Bupati Aceh Selatan nggak boleh seperti itu. Tapi tetap saja bahwa beban mereka ini sudah sangat berat untuk memulihkan kembali saja pemerintahan mereka berat. Apalagi kalau harus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, saya kira dan atau sekarang rescue dulu nggak mereka nggak akan kuat gitu. Iya ya, betul. Apalagi dengan kedatangan ya, Hmm. kedatangan pejabat-pejabat. Hmm. Walaupun protokolnya dengan demikian, beberapa item di protokol protokol itu seperti sterilisasi apa dan sebagainya itu, tolonglah kalau seandainya memang harus dilakukan itu ya di tempat yang lebih yang tidak mengganggu evakuasi begitu. Apa sih yang Karena terjadi Mbak Agi? Yang jadi yang terjadi nah, ini di mana ini? pekan Ini yang lalu di ini Sumatera di Utara ya? di Sumatera Utara, di Hmm. Desa Hutagodang. Hmm. Gibran datang ke desa sebelahnya, begitu ya, di Sumatera Utara ini. Dan Kabupaten apa ini kemudian Mbak? Kabupatennya Huta Gudang ini? kabupatennya saya lupa, Mas Sersu ya. Oke. Tapi yang terkenalnya ini nama desa tersebut yang disebut-sebut gitu, Hmm. Hutagodang tersebut. Dan kemudian saya melihatnya justru dari unggahan netizen yang Hmm. kemudian viral yaitu bagaimana Gibran, bagaimana situasi di lapangan evakuasi harus dihentikan karena kedatangan dari wakil Ya presiden tersebut, ampun. begitu. Dan yang dihentikan itu bahkan ada yang menyebut ini terkendala evakuasinya karena semua harus disterilkan. Kita harus berhenti dulu. Tangan yang sibuk-sibuk ini ada Wagub. Oke guys, OTW jalan. Jadi
sekarang evakuasinya terkendala guys, karena ada kunjungan dulu dari pihak-pihak terkait, RI 2, BK 2, terus dari Kapolda pada turun. Jadi kita nggak bisa evakuasi dulu nih guys, di sini ya, atau kalau dari lain gitu. Oke, Pensterilan dulu. steril dulu. Yang namanya evakuasi, teman-teman, itu berkejaran dengan waktu, detik demi detik begitu. Karena evakuasi itu selain juga membuka jalan, mereka juga harus menyelamatkan mereka yang masih hidup, yang sudah ketahuan bahwa sepertinya di sana sudah tidak ada kehidupan, dan kalau seandainya dievakuasi pun mereka sudah dalam keadaan meninggal dunia, maka kemudian yang diutamakan adalah yang hidup. Bagaimana yang hidup ini bertahan detik demi detik, menunggu untuk diselamatkan, karena bisa jadi mereka ini memang tidak bisa melangkah lagi. Ada yang di Tanah Gayo yang mereka harus sampai 5 hari naik turun bukit, lembah, menyeberangi sungai dan sebagainya, karena mereka masih diberikan kesehatan, tapi daerahnya terisolir sama sekali. Tapi ada juga yang memang betul-betul mereka tertimpa begitu ya, di depan mata mereka masih hidup tapi tidak bisa bergerak. Seperti itu, yang ini membutuhkan evakuasi dengan cepat. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Saya tidak tahu evakuasi macam apa di tempat Gibran tersebut kemudian datang, tapi memang kita lihat rombongan besar di mana dikatakan BK 2 datang. BK 2 datang artinya adalah wakil gubernur, dan kemudian Kapolda juga mendampingi Gibran. Ya, rombongan besar seperti itulah Mas Irsu, seperti ini penerapan protokol yang diterapkan di daerah yang misalnya merupakan kunjungan ke pelabuhan, ya biasa. Ya, protokolnya seperti itu, Kapolda turun, kemudian gubernurnya turun. Kebetulan kalau di Sumatera Utara ini kan Bobinya juga turun ke daerah bencana, jadi yang mendampingi adalah wakil gubernur. Nah, penerapan kedatangan di tempat yang biasa-biasa saja, aman-aman saja, diterapkan di daerah bencana begitu, yang dengan rombongan besar, dengan rombongan seperti itu harus ada sterilisasi, harus ada ini itu sekian banyak misalnya diterjunkan dari Polres lain, itu kan seringkali seperti itu SOP-nya. Nah, inilah yang kemudian menjadi rame, banyak sekali dikomentari begitu oleh netizen. Coba saya buka ini komentarnya. Nyusahin katanya, bukan ngebantu tapi nyusahin. Sumpah demi Allah, ini yang benar-benar selalu terjadi di lapangan. Bantu kagak malah nyusahin dan menghambat proses. Kayak gini harus ngadu ke siapa sih di negeri ini? Nggak paham lagi ya Allah. Empati hilang, astaga. Miris, proses evakuasi dihentikan sementara karena ada kunjungan. Disebutnya sesuatu nama yang tidak perlu saya sebutkan. Baca salah satu postingan influencer yang tidak bisa menyalurkan bantuan dari Jakarta pada hari Jumat, karena gara-gara jalur udara harus steril. Ini Ya, oleh Gibran atau oleh siapa kita nggak tahu ya. Ini tidak ada verifikasinya. Sudah tidak berguna, menyusahkan pula. Ganggu kerjaan orang aja, nggak ada faedahnya. Juga pejabat di situ ngapain? Rakyat udah susah datang pula yang nyusahin. Bla bla bla, banyak sekali. Ada lagi yang menurut saya ini harus dicermati ya. Ini karena kata-kata ini juga muncul pada waktu bulan Agustus yang lalu. Babu rakyat kok pakai diistimewakan segala. Ini dikatakan juga dulu kepada orang DPR, mereka ini lebih kasar ya menyebut babu. Kalau dulu ini pegawai kita, ini karyawan kita, orang DPR itu karyawan kita, pemerintah itu karyawan kita. Lah itu kan karyawan kita ya, kenapa jadi kita yang nyembah? Normalisasikan tuh karyawan, rakyat anggap biasa saja, karena kita negara republik, mungkin maksudnya negara demokrasi. Stop hormat pada pejabat. Spill pejabatnya, mau silaturahmi di IG-nya, padahal ini sudah jelas Gibran. Syuting film pencitraan dan sebagainya. Dan ini tidak ini saja ya, pada kunjungan Gibran di daerah. Ada juga seperti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau menurut saya itu gagap ya, pertanyaan seperti itu. Seperti misalnya ada isi percakapan Gibran dengan warga Garoga, tanya rumahnya di mana. Jadi di pengungsian, di mana di sekitar pengungsian itu sejauh mata memandang itu hanya lumpur, rumah semuanya sudah ambruk, yang ada hanya pondasi-pondasi saja, itu pun juga tidak kelihatan, semuanya sudah. Dan Gibran menanyakan rumahnya di mana gitu. Dan kalau dikasih tahu pun dia juga nggak akan tahu kok, dan nggak, kalau toh dikasih tahu di mana lokasinya. Betul. Gitu.
Betul, disebutkan kan lokasinya misalnya kalau di daerah misalnya Tegalrejo begitu Hmm. ya. Tapi kalau misalnya orang dari luar Jawa mungkin itu sebelah mana, apalagi sudah dalam keadaan porak-poranda. Nah, Gibran kalau misalnya disebutkan misalnya tadi di Garuga misalnya, apakah dia tahu itu Garuga sebelah mana misalnya? Nama-namanya kan di sana nama daerah. Ini yang bercerita namanya Andri Siboe ya. Dia mengatakan eh, di sana yang tersisa kini sebuah bangunan kepala desa saja, tenda pengungsian dan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang. Jadi hanya daerah pengungsian apa namanya bangunan untuk pengungsian itu saja dan kayu gelondongan semua di sekitarnya. Dan kemudian Gibran menanyakan, kata Andri Sibu ya, rumahnya di mana? Saya jawab, rumah saya sudah hanyut disapu banjir. Kemudian saya tunjukkan pondasinya. Cuma itu yang tersisa, dia tunjuk pondasi-pondasi yang ada di situ begitu. Jadi rupanya Gibran ini sedang berkunjung di daerah Sungai Garuga II di perbatasan Tapanuli Selatan. Begitu. Ada lagi Mas Hersu yang kita juga geleng-geleng kepala juga ya. Ini dari Okezone saya bacanya, di mana Gibran ini disebut di akun Instagram Okezone, momen Wapres Gibran mencatat manual keluhan warga terdampak banjir di Agam, Sumatera Barat. Saat meninjau pengungsian, Gibran mengeluarkan notes, kita sebutnya notes atau notes begitu ya, sebuah buku catatan kecil, mengeluarkan notes kertas dan menuliskan langsung berbagai keluhan warga. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah permintaan beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban. Dia mengatakan ini semua akan kami laporkan dan percepat pemulihannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya. Para pemerintahan Pak Prabowo Gibran, pendidikan anak-anak kami ini Pak Wapres. Kalau bisa kami yang korban ini anak-anak kami dikasih beasiswa atau dibebaskan menjelang kami bisa hidup kembali. Kami bisa berusaha kembali Pak Wapres. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya. Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya dan lain-lainnya nanti akan kami prioritaskan, Pak. Akan segera kami laporkan. Ini banyak sekali komentar di situ ya. Coba kalau kita lihat ini di sebuah akun netizen, dia mengatakan seperti ini. Si bro pikir dia hidup di zaman megalitikum. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk tenda pengungsi banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi memang Gibran ini kan ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, begitu ya. Dan mendengar keluhan warga korban bencana. Setelah mengunjungi pengungsi di Desa Garoga, tenda pengungsi di Desa Batu Hula ini adalah lokasi kedua yang dikunjungi Gibran di Kecamatan Batang Tori. Oh, rupanya ini masih di Kecamatan Batang Tori. Dia rupanya berkunjung ke Tapanuli Selatan ini ya. Iya, ke Tapsel Mas Hersu rupanya ini. Dan ya itu tadi dia mengeluarkan buku catatan lagi di sana selain yang disumber tadi, dan komentar dari netizen udah nggak sanggup ketawa dengan semua nggak usah disebutkan terlalu kasar. Fungsinya ajudannya buat apa? Jangan baper. Fungsinya AI buat apa? Ya, selama ini selalu kampanye AI begitu kan. Berasa pesan makan di warkop. Jadi catatan gitu biasanya kalau di warkop kan kopi 2 apa gitu. Wajarlah sesuai kapasitas isi otak. Biar keren sedikit-sedikit AI. Tapi ternyata yang dilakukan jauh dari itu. AI dan coding dan segala teknologi ambiar katanya. Ada juga benar-benar pencitraan luar biasa. Catat keluhan warga pakai AI blog, kayak lu ngebacot di depan wartawan. Aduh ngaco nih. Wapres kebanggaan termul paling jenius sejagat raya di antara anak-anak SMP. Halo Ade Armando, ini wapres terbaik padahal ya menurut Ade Armando. Kan dia punya ajudan, sok-sokan banget sih. Ampun gini amat sih pemimpin pilihan kalian. Smartphone canggih tapi yang pakai nggak smart katanya. Ya, itu yang sering orang bilang kan bahwa dulu banyak sekali orang pakai smartphone buat stupid user gitu ya. Betul. Ya, dalam keadaan seperti ini ya Mas Hersu, apalagi kemudian ada yang memotret dari baliknya, dari punggungnya, dan terlihat yang dicatat itu pendek saja gitu. Sementara keluhan satu gelas kopi panjang. 1 gelas kopi, 2 mie instan, enggak gitu, enggak. Mungkin memakai stenografi mungkin. Tapi dalam hal ini kita bisa
kalau kita memanfaatkan teknologi, orang mencatat itu kan begini, tidak otomatis pada saat mencatat dia tidak melihat Memperhatikan ekspresi ya yang menanyakan. ekspresinya apa Iya, dan sebagainya, nggak, katanya, ya, kedalamannya ya, dari ya, percakapan mereka begitu, dia konsentrasi kepada tapi tulisannya. Padahal seperti kata ya, netizen tadi, AI loh Mas Gibran, dan ya, Anda membawa smartphone tidak hanya Anda, tapi juga ajudan, apa semuanya yang ada staff-staffnya di bisa itu situ. dan sebagainya, ya. Iya, itu Tapi tinggal direkam dan kemudian kalau merekam ya, tapi kalau merekam kan kita harus mendengarkan dia tidak. Kalau mau dibaca tinggal masukkan ke dalam aplikasi yang dapat membaca dan aplikasi itu langsung menuliskannya mm, sesuai dengan apa yang terdengar di situ begitu. Jadi segala sesuatu saat ini kan sudah mudah sekali dan saya nggak yakin bahwa itu kemudian dibaca kembali oleh Gibran, kemudian dan apa dan sebenarnya sebagainya gampang juga kalau mau seperti dipublikasikan. itu kan. Kan itu juga banyak wartawan yang ikut rombongan itu, dia yang nge-shoot ketika momen itu terjadi kan gitu. Mhm, Jadi mhm. dia tinggal nonton itu juga bisa dapat catatan-catatan, perintahkan ajudannya kalau toh memang ternyata ajudan atau stafnya nggak Betul. bawa catatan gitu-gitu ya. Kalau ini kan Nggak jadi mungkin orang, nggak bawa catatan Mas Hersu, ya, kan mereka semua iya, staff-staffnya rombongan ini bahkan membuat konten oh, untuk Gibran, oh, iya, iya, apa iya, namanya, iya. YouTube, Mm, untuk mm. Instagramnya, untuk semua, untuk akun-akun medsosnya, sehingga pasti Jadi iya, rekaman itu iya. lengkap. Jadi nggak Ya, salah dong kalau orang melihat itu untuk kepentingan konten, bukan untuk tujuan itu ya. sendiri. Tapi gini ya, saya mungkin nggak mau terlalu larut dalam apa sinikal semacam itu gitu ya. Mhm. Tapi penting memang kita ingatkan dalam situasi bencana ini ada dua jenis pejabat memang. Satu pejabat yang memang betul-betul turun, dia ingin bersesuai dengan tugas. Pokoknya kepala-kepala daerah ini penting, dia Ya. harus langsung turun ke daerahnya. Dan Mhm. presiden tuh harus sebenarnya dia mendapat laporan dari first hand, jangan hanya dapat laporan dari staffnya, karena Pak Prabowo kan selama ini Mhm. kalau cuma dapat laporan dari staffnya itu nanti asal Bapak senang saja gitu, itu penting. Yang kedua ada pejabat yang kemudian memanfaatkan situasi untuk membuat konten. Iya. Itu bisa kelihatan Mhm. banget kan siapa yang buat Betul. konten, macam-macam lah. Ini Anda pasti melihat sendiri, ini ada seorang pejabat yang belakangan ini dihajar habis-habisan oleh oleh netizen, kan dia bersama keluarganya karena terlihat dia memang ini yang tujuannya membuat konten. Ada dua soal itu. Tapi saya ingin mengingatkan dalam situasi sebegini seharusnya udah berhenti lah, nggak boleh terjadi. Harus ada sense of urgency dan sensitivitas gitu ya. Jadi kalau Mhm. saya membayangkan harusnya ketika Pak Prabowo Presiden bersama para menteri, kepala staf TNI, Panglima TNI, Kapolri, kepala staf semua datang, Gibran jaga di Jakarta, dia melakukan koordinasi ya, melakukan apa bagaimana soal bantuan dan sebagainya. Harusnya dia yang mengkoordinasikan, bagi tugas lah gitu. Jadi dia nggak perlu juga ikut ikut ikutan datang dan kemudian merasa wah Pak Prabowo udah yang dapat panggung ini ya, gua nggak dapat panggung, karena ternyata bukan panggung yang didapat, tapi malah caci maki dari publik. Dan saya juga melihat banyak sekali sekarang pejabat-pejabat yang dihajar oleh publik ya. Pak Prabowo sendiri juga sempat karena kontradiktifnya yang di Mhm. kemarin yang kita bahas ketika Pak Prabowo bicara soal sawit di Ya. acara Golkar dan sebagainya. Jadi hati-hati sekali memang dalam situasi sekarang ini. Satu, orang sangat sensitif, orang sedang marah sekarang Mhm. secara psikologis ya Mbak Agi ya. Sedih Ya. dan jadinya kan orang tadinya susah sedih tapi kemudian berubah menjadi marah karena ketika mereka Mhm. menganggap bahwa pemerintah kok lambat sekali hadir ya gitu. Kenapa yang Ya. hadir justru malah malah netizen duluan ketimbang ketimbang pemerintah. Padahal kan Mhm. sebenarnya segala sumber daya kekuatan itu ada di pemerintah kan gitu. Ya. Dan kita ingat dulu pada waktu mana di Aceh ya Mbak Agi ya, itu Mhm. relatif semua struktur struktur pemerintahan itu bahkan termasuk TNI lokal ya kita menyebutnya itu lumpuh. Jadi yang diperlukan Hadir. ya Ya, yang betul. diperlukan adalah kehadiran dari pasukan dari luar, Mhm. pasukan pusat gitu ya, yang mereka masih mereka secara psikologis nggak terganggu karena keluarga-keluarganya jadi korban dan mereka sendiri juga jadi korban. Ini kan mereka yang mulai mengambil alih gitu Mhm. tugas-tugas itu. Nah ini yang selama ini belum terjadi pada kasus yang sekarang ini, sementara skalanya tadi jauh lebih masif dibandingkan Ya. dampaknya dari tsunami. Tsunami kan relatif Mhm. di daerah-daerah pinggiran pantai ya Mbak Agi ya. Kalau Mhm. ini Mhm. terjadi di pedalaman kan yang terjadi justru Mhm. gitu. Mhm. Iya, iya, memang ketika tsunami Aceh terjadi tahun Hmm. 2004 itu belum ada buzzernya, belum ada Iya. pembelahan, Hmm. semuanya menjadi satu. Dan ketika kemudian misalnya sebuah daerah itu yang sampai ke daerah terpencil itu bahkan bantuan dari asing duluan, dan itu disebutkan, diceritakan oleh Ibu Susi itu sebagai awal mula dibuatnya
perusahaan Susi Air Ya. begitu, yang dimana dia bercerita bahwa ada orang asing yang ingin memberikan bantuan ke daerah yang belum terjangkau lewat darat, dan kemudian dia mencari pesawat kecil yang bisa, yang kemungkinan di sana masih ada, bisa dicari tempat pendaratan begitu, dan dia mencari helikopter, mencari pesawat kecil, dan kemudian itu sulit ditemukan karena semuanya yang ada di lokasi itu dipakai oleh badan-badan atau organisasi lain, dan kemudian dia mencari, dia diberitahu coba tanya Ibu Susi. Dia pikir Ibu Susi itu adalah Susi Air begitu. Jadi dia mencari mungkin seperti I'm looking for Susi Air seperti itu ya, dan akhirnya ketemulah Ibu Susi, dan Ibu Susi tertawa karena disebut Susi Air padahal itu masih berupa pesawat-pesawat dia pribadi begitu yang dipakai begitu. Untuk mengekspor Yang mengekspor hasil laut ya. laut untuk membawa dari Pangandaran misalnya ke Jakarta atau ke bandara terdekat, kan ekspornya dalam keadaan masih segar seperti itu. Nah, jadinya kemudian terbentuklah Susi Air, dan kita tidak ada wah ini gimana nih, kok asing duluan, ini apa duluan gitu ya. Dan kita tahu memang ketika itu tanggap bencana dari pemerintah memang luar biasa. Pak SBY langsung berkantor di lokasi gitu ya. Padahal itu komunikasi ketika itu kan masih tidak secanggih sekarang sebetulnya gitu. Jadi ini memang nuansa politik yang terjadi pada bencana Sumatera ini besar sekali. Mungkin kita bisa bahas nanti ya. Tapi kita lanjutkan lagi Mas Hersu tentang kedatangan para orang-orang politikus apa dan sebagainya ini. Nah, coba kita lihat di sini. Di beberapa akun ya, saya lihat bahkan akun Aceh sekalipun ya, akun Aceh Vira, kemudian ada akun Sumut misalnya, akun TKP Medan begitu ya, itu mengunggah kedatangan Kaisang dan juga Erina Gudono, istrinya, ke Aceh Tamiang. Jadi di situ terlihat mereka Kaisang ya, bukan Kaisang, adiknya Gibran ya, oke. Iya, adiknya Gibran, Ketua Umum PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, dia datang ke lokasi begitu. Tapi karena apa yang terjadi pada Pak Jokowi dan juga pada itu keluarga yang sudah dicap mereka senang sekali melakukan pencitraan begitu ya. Jadi akhirnya banyak yang tidak percaya Mas Hersu, walaupun sudah dikasih caption putra Jokowi Kaisang kunjungi korban bencana di Aceh Tamiang bersama istri. Ini netizen tidak percaya, mereka di akun Aceh Viral, padahal Aceh loh ini yang memberitakan gitu. Mereka mengatakan Tamiang bagian mana? Kok masih ada rumput hijau? Tamiang mana? Kok masih banyak rumput? Setahu saya udah lumpur semua di sana. Jangan pernah ketipu dengan semua skenario dari Jokowi dan keturunannya. Mantap, calon presiden mendatang. Ini yang pendukungnya mungkin ya. Ini asli korban bencana apa orang bayaran? Tamiang sebelah mana? Maksudnya asli orang bayaran itu ya mereka yang pada dada-dada gitu ya, mereka yang dada-dada terlihat dari dalam mobil Kaisang dan Erina gitu, penduduk setempat dada-dada. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Cuma video ini yang warganya pegang HP, foto-foto dan tidak terlihat pada lusuh, maksudnya tidak terlihat dengan lumpur di mana-mana dan sebagainya, begitu. Ngapain dada-dada? Emang jumpa fans sama ini perempuan, maksudnya Erina Gudono. Ini sinis sekali ini komentar-komentar ini. Dan kemudian saya cari tahu, Mas Hersu, ini betul nggak sih memang, karena di akun TKP Medan pun juga kejadiannya seperti itu. Mereka mengatakan, ingat saudara-saudara, 2029 buka mata, buka hati, buka pikiran, tutup telinga, pilihlah pemimpin negara yang baik dan benar. Jangan ini yang dipilih, maksudnya Kaisang itu yang dipilih. Suruh pulang saja udah, kamera, action. Mohon maaf sepertinya Tamiang penuh lumpur, tidak ada rumput hijau segar. Jadi udah netizen ini sudah pesimis bahwa Kaisang akan sampai di sana. Saya kemudian mencari tahu, betul tidak? Jadi untuk cari tahu kan kita harus cari tahu ke PSI atau ke buzzer-buzzernya. Ketemulah ini salah satu video buzzer PSI. Ternyata memang benar, Kaisang itu ada di Tamiang, mungkin di Tamiang yang masih bisa dikunjungi, tidak terjamah oleh bencana ya, tidak kenal, adalah wilayah seperti itu gitu ya. Ada titik-titik tertentu begitulah ya. Walaupun dari 12 kecamatan itu hampir 100% dikatakan itu kena semuanya begitu, tapi pastilah selalu ada titik tertentu begitu, masih bisa dilewati lewat darat, dan kemudian terlihat di situ ada posko, ada apa, kemudian seperti bapaknya Kaisang ini divideokan dia jalan sendiri, padahal itu rombongan besar, rombongan itu juga gitu. Ada pakem baku itu ya. Itu namanya udah pakem baku. Di situ ditulis posko bantuan korban banjir Aceh Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, masa sih
posternya bohong juga teman-teman gitu. Cuman ya Iya. memang mengherankan ada truk besar yang menurunkan beras sepertinya, tapi kemudian ada apa kardus-kardus yang dibagikan satu-satu oleh Erina Gudono sepertinya itu sabun cair mandi atau sampo seperti itu begitu ya. Ini kan tidak semua orang akan mendapatkan gitu, hanya kalau seperti ini kita lalu melihatnya sebagai kebutuhan konten saja memang. Ya, ya, ya. Jadi ini kalau kita sebagai orang TV atau film, ya sebetulnya udah ada storyboardnya dulu gitu ya, sudah dibuat jadi Oh sebelum ada berangkat. Mas Ersu, terlihat di Iya. situ misalnya, Eh, itu cuplikan hanya beberapa detik, tapi kalau kita jeli kita bisa melihat bagaimana ada seseorang dan berbaju hijau begitu, yang kemudian dia ini rupanya ada barisan orang yang memang sudah ini untuk salaman dengan oh, Kaisang. disiapkan Kemudian gitu dia ya. ya sesudah yang satu salaman terus dia memberi ini Oh, ya, kode ya, dan ya, dia ya. maju satu lagi, Jadi maju bocor satu ini lagi. anunya ya, pengambilan Bocor videonya. ini. Ya, oke. Oke, Mbak Agi ya, saya kira memang itu yang penting kita ingatkan ya, bahwa ada sensitivitas dan kemudian ada sense of urgency gitu. Jangan kemudian setiap kali melihat bencana malah melihat itu jadi panggung pencitraan yang menurut mereka Ya. akan menarik. Yang terjadi sekarang justru malah dihajar habis oleh netizen ya. Ya udahlah, berhentilah yang begitu-begitu ya. Nggak eranya lagi. Kalau zaman dulu nggak ada media sosial, kalian bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang itu susah banget gitu ya situasinya. Iya, betul. Oke, Mbak Oke. Agi ya, kita ketemu lagi nanti episode berikutnya, Mbak Agi, dan Ya. tetap semangat ya untuk terus kalau toh Anda nggak bisa membantu, Anda berdoa dan atau Anda Ya. menyuarakan di mana titik-titik yang harus dibantu dan sebagainya, itu pasti akan sangat membantu. Yang terus melakukan donasi, penggalangan donasi dilanjutkan, tapi jangan lupa ada pertanggungjawaban secara transparansi sehingga tidak membuat Ya. orang nanti jera untuk. Kan biasanya dalam Iya. situasi begini juga ada yang memanfaatkan, Mbak, ya gitu. Iya, iya, Ya. betul. Oke. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.